Untuk mengulas mengenai kesiapan operasional libur Lebaran dan Bank Plat Merah juga kelanjutan branch transformation perbankan di 2025. Saat ini sudah hadir di studio CNBC Indonesia Direktur Network and Services PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI, Roni Vanier. Pak Roni, apa kabar? Selamat datang kembali di studio CNBC Indonesia. Kabar baik, Mbak Aneka. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Baik Pak Roni, kalau mengingat kebutuhan dana tunai jelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya di masyarakat ini kan meningkat setiap tahun begitu. Bagaimana dengan di tahun ini? Seperti apa kesiapan BNI? Dan kami juga sudah mendengar pengumuman kesiapan dana tunai sebesar 21 triliun rupiah selama periode 21 Maret hingga 3 April 2025 yang angkanya relatif turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mungkin ada alasan khusus terkait hal itu? Ya, kalau kita lihat angka tahun lalu itu kita 26,7 triliun, Mbak. Sekarang kita prediksi hanya mungkin butuh sekitar 21 triliun ya. Tentunya kami berpikir kenapa ini terjadi penurunan. Secara nasional juga tadi sudah disampaikan, secara nasional juga mengalami penurunan sekian persen. Karena kenapa ini menurun? Karena edukasi kita kepada masyarakat nasabah untuk menggunakan transaksi secara digital, tadi juga kris segala macam, itu sudah lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat di BNI sendiri, transaksi kris itu year on year growth 178%. Sementara transaksi mobile banking dan Wonder itu meningkat 37%. Tentu saja ini berimpact kepada kebutuhan uang tunai di saat Lebaran. Walaupun sebenarnya budaya kita di Indonesia orang masih tetap aja pengen dapat THR dalam bentuk cash ya, duit baru dan segala macam. Tetapi ada perubahan habit dari beberapa masyarakat bahwa THR juga ya seperti saya ngasih ke pembantu ART segala macam, sekarang sudah pakai transfer aja. Walaupun nanti mungkin dia akan tukar dengan uang cash tadi. Itu mungkin pertimbangan kami kenapa penyediaan uang tunai itu menurun dari 26,7 ke 21 triliun atau turun sekitar 21% dibanding dengan tahun lalu, Mbak Ana. Baik, bagaimana dengan channel-channelnya yang dipersiapkan untuk menyalurkan 21 triliun rupiah ini? Ya kita punya seluruh Indonesia kita punya 17.880 outlet seluruh Indonesia yang tentu saja di situ ada ATM dan CRM. Di samping itu juga secara total kita lebih dari 13.000 ATM dan CRM kita yang terdapat seluruh Indonesia, dan tentu saja di titik-titik yang dilalui pemudik di rest area dan segala macam, kita sekarang menambahkan dengan banking cafe mobile. Di situ juga kita yang dilengkapi dengan mesin CRM, di mana di sana juga bisa melakukan transaksi, entah buka rekening, melakukan transfer dan segala macam, sehingga kita membuat beberapa titik. Kalau sekarang tuh ada 16 titik yang kita lakukan untuk menaruh banking cafe mobile di daerah-daerah, sehingga mereka bisa berbelanja sambil customer experience itu menggunakan entah itu kris dan segala macam alat-alat digital yang lainnya. Sehingga tetapi beberapa cabang kami juga kita buka operasional terbatas namanya. Beberapa hari, mulai tanggal 28 Maret kita ada yang buka, itu juga untuk melayani transaksi tertentu yang ada di cabang. Kita buka, mungkin nggak semua, ada beberapa puluh cabang yang kita buka untuk melayani transaksi itu. Baik, apakah ini menjadi salah satu strategi yang berbeda di Lebaran 2025 dibandingkan dengan di tahun-tahun sebelumnya? Secara strategi tidak banyak yang berbeda, tetapi mungkin secara jumlah transaksi atau jumlah keperluan uang tunai yang mungkin yaitu yang transaksi yang meningkat, di samping juga uang tunai juga akan menurun. Karena beberapa waktu yang lalu fenomena ini juga kita sudah pernah lihat ya, di mana kalau di BNI itu dari jumlah secara total jumlah transaksi itu hanya 0,71% yang orang datang transaksi ke cabang. Jadi sangat sedikit, sehingga keberadaan outlet yang sekarang itu biasa buat transaction, sekarang kita rubah ada outlet yang banking cafe dan segala macam, sehingga selain juga tempat untuk transaksi juga sebagai tempat edukasi kepada masyarakat supaya mereka tahu, mereka menggunakan platform-platform atau aplikasi seperti Wonder dan segala macam, tapi mereka juga tahu apa saja yang harus mereka amankan supaya tidak gampang diambil sama orang.
Baik, Pak Roni, kalau kita mendengar yang disampaikan pemerintah ini kan ada arahan agar pencairan THR Lebaran 2025 ini lebih cepat daripada sebelum-sebelumnya. Apakah menurut Bapak ini juga bisa menjadi booster untuk tren transaksi dan juga pertumbuhan konsumsi di kuartal 1 2025 ini? Ya, kami sangat mendukung kebijakan pemerintah di mana kemarin disuruh dihimbau untuk membelikan THR lebih awal. Tentu saja ini sangat berimpact kepada kegiatan ekonomi uang beredar di masyarakat akan lebih bagus. Sehingga BNI juga selama bulan Ramadan ini memberikan beberapa program-program yang ketika kita menggiring mereka untuk transaksi cashless, sehingga banyak sekali program-program di Wonder yang kita lakukan selama Ramadan ini. Di Kris juga kita lakukan beberapa program. Di samping itu juga di merchant-merchant tertentu kita juga melakukan program. Sehingga kita berharap masyarakat lebih banyak melakukan transaksi ekonomi sebelum Lebaran itu. Sehingga ini tentu saja berimpact positif kepada perekonomian kita. Samping itu juga kalau kita beli tiket kereta api atau WUS, kalau Mbak Ane ke Bandung beli WUS itu ada cashback. Ada cashback yang diterima, sehingga itu juga memperlancar lalu lintas mudik ya, yang seharusnya naik mobil mereka ya sekarang naik bus cuma 30 menit nyampe, itu akan lebih mempermudah masyarakat. Di samping juga mereka dapat cashback kalau membeli tiket lewat Wonder BNI. Baik, masih seputar kuartal 1 2025 ini kita juga sudah hampir mencapai akhir. Sejauh ini seperti apa tren update branch transformation BNI yang sudah direalisasikan? Oke, sebenarnya branch transformation ini sudah dari 2022-2023 kita lakukan. Kita punya tadinya kita punya lebih dari 2.000 sekian outlet dengan berkembangnya transaksi digital. Ada beberapa outlet yang kita merge, kita gabung, kita relokasi dan segala macam, sehingga sekarang ini posisi di 2025 Februari itu sekitar 1.780 outlet. Dari 1.780 outlet itu 247 itu sudah kita convert ke new format outlet. Mungkin saya pernah sampaikan di sini bahwa outlet-outlet kita itu aja yang super flagship, business flagship, digital first dan tematik. Seperti yang kita lihat kalau Mbak Ane jalan-jalan ke Bali ada di Kintamani itu the most beautiful view ya. Kalau sambil transaksi, sambil minum kopi, ada Gunung Batur, itu salah satu membuat kita bahwa customer datang ke cabang itu tidak hanya untuk bertransaksi, banyak bisnis sebenarnya yang bisa explore dari si nasabah tersebut. Jadi sales kita juga tidak hanya terburu-buru untuk menjual produknya ketika mereka datang. Karena sekarang ini KPI dari teman-teman di cabang itu juga pasti ada cross-sellingnya. Dia harus jual produk. Sehingga kalau nasabah bertransaksi datang ke cabang sambil ngopi, sambil ngobrol, mungkin akan lebih gampang si sales ini untuk melakukan cross-selling terhadap si nasabah tadi. Dan tentu saja si sales itu kita latih untuk melihat apa sih customer needs dari nasabah-nasabah tadi. Jadi tahun ini kita dari 247 itu kita akan naikkan menjadi sekitar 308 outlet. Jadi kita agak ada penambahan, kalau 308 kurang 47 sekitar 61 outlet lagi yang kita reformat kepada format outlet baru. Makanya datang ke BNI sekarang udah beda sekali Mbak Ana. Tidak seperti dulu, begitu datang ke cabang, ada teller, ada CS. Bening-bening lah. Kalau sekarang lebih bening. Karena yang di depan itu adalah mesin. Nah, setiap hari dilap lebih bening. Teller dan CS-nya kita umpetin di belakang. Jadi back office. Kalau nggak selesai, kita berharap seluruh transaksi itu selesai di digital machine kita di depan. Kita namakan welcome zone. Kalau nggak selesai di situ, mungkin ada kendala di mesin segala macam, baru dia bisa melakukan transaksi ke teller maupun ke CS. Ini salah satu bentuk edukasi kita kepada masyarakat bahwa selain datang ke cabang juga mereka bisa bertransaksi. Di samping itu juga kita menaruh di setiap outlet itu ada namanya BNI Digital Assistant yang fungsinya sebagai untuk mengajar atau mengedukasi nasabah yang datang untuk bertransaksi
tapi juga dia juga melakukan edukasi terhadap misalkan pengamanan data pribadi, nggak boleh sampaikan, sehingga apa-apa aja resiko kalau ini begini. Jadi ada edukasi yang mereka lakukan di situ pada saat mereka datang ke cabang. Jadi fungsi cabang sekarang bukan hanya tidak untuk bertransaksi, tapi juga untuk melakukan edukasi kepada nasabah atau calon nasabah yang akan datang ke cabang BNI.